Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 265. Ayo pergi bersama. Qinlang membuka pintu dan masuk. Seorang pria berumur 40-an duduk di belakang meja. Kulitnya putih. Rambutnya dipangkas rapi. Penampilannya tegas. Tubuhnya sedikit kurus. Memberikan kesan kalau dia seperti tentara. Dia menilai Qinlang sekilas. Dari ekspresinya dia tampak sangat hebat. Dia adalah kepala Departemen Keamanan Universitas Yanjing, Yao Junji. Siswa ini, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Yao Junji. Dia melihat Qinlang paling hanya berumur 20-an. Secara naluriah dia menganggap kalau Qinlang adalah siswa Universitas Yanjing. Sebagian besar siswa yang masuk ke Universitas Yanjing adalah anak-anak orang kaya. Yao Junji tidak pernah berani sombong terhadap siswa. Siswa di sini, Anda salah paham. Aku bukan siswa. Aku datang untuk melamar posisi penjaga keamanan. Jawab Qinlang. Melamar posisi penjaga keamanan. Yao Junji sedikit terkejut. Dalam masyarakat sekarang ini, yang menjadi penjaga keamanan adalah orang-orang berumur 40-50 yang tidak memiliki kemampuan apapun. Pemuda berumur 20 tahun ingin menjadi penjaga keamanan. Dia benar-benar tidak habis pikir. Yao Junji berpikir dalam hari. Posisi penjaga keamanan yang kosong ini sudah dipesan oleh teman sekampungnya dulu, yang mengatakan akan membayar 5.000 yuan untuk posisi ini. Jadi posisi ini sudah pasti tidak akan diberikan kepada Qinlang. Senyum di wajah Yao Junji menghilang. Orang yang datang untuk melamar posisi penjaga keamanan. Untuk apa menghormatinya? Ceritakan kondisimu. Yao Junji bersandar di kursi, memicingkan matanya. Melihat Qinlang, Universitas Yanjing adalah unit formal. Bahkan jika dia tidak ingin menerima Qinlang, dia tetap harus bersikap dan memberikan alasan yang terdengar bagus. Jika tidak, akan sulit jika Qinlang sampai menuntutnya. Namaku Qinlang. Tinggi saya 181 cemban, berat 70 kg. Qinlang memberitahu informasi dasarnya. Oke, aku tahu. Yao Junji mengangguk dan berkata dalam-dalam. Qinlang, kamu mungkin tidak cocok untuk pekerjaan kami. Kamu pergilah. Qinlang terkejut. Dia muda dan kuat. Pastinya lebih kuat daripada paman-paman yang duduk di kantor itu kan. Kenapa dia baru menyampaikan informasi dasar dan sudah ditolak? Tapi Qinlang harus tinggal di sini dan menjadi penjaga keamanan. Ketua, tolong dipikirkan lagi. Aku sangat ingin menjadi penjaga keamanan di sini, kata Qinlang. Kamu benar-benar tertarik. Kamu bisa dibilang orang yang berbakat. Kenapa tidak bekerja yang lain dan ingin menjadi penjaga keamanan? Kamu juga bukannya tidak melihat kalau penjaga keamanan di sini semua berumur 40-50-an tahun. Kamu tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Jadi kamu tidak cocok dengan posisi ini. Yao Junji menjawab setengah benar dan setengah bohong. Jika Qinlang mendapatkan posisi ini, dia tidak akan mendapatkan 5.000 yuan. Ada 5.000 yuan ini, dia bisa memesan hotel dan mengundang 2 atau 3 gadis universitas. Memuaskan dirinya di tempat tidur hotel yang lembut. Jika Anda khawatir aku akan kesulitan berkomunikasi dengan rekan kerja lain, Anda bisa tenang. Itu bukanlah masalah, jawab Qinlang. Bukan masalahku. Tapi orang lainnya mungkin tidak menyukaimu. Aku tidak ingin persatuan seluruh tim rusak karena kedatanganmu. Selesai mengatakannya, tatapan Yao Junji sudah sangat tidak sabar. Dia berdiri dan berjalan keluar lalu berkata pada Qinlang, ikuti aku. Jika mereka menerimamu, aku tidak keberatan. Yao Junji berjalan ke pintu masuk. 6,7 penjaga keamanan segera menyembunyikan ponsel mereka dan memberi salam pada Yao Junji dengan ketakutan di mata mereka. Tidak heran, pangkat lebih tinggi bisa menginjak pangkat di bawahnya. Jika mereka berani tidak hormat pada Yao Junji, Yao Junji bisa mencari alasan dan membuat mereka kehilangan pekerjaan dengan mudah. Ya, Yao Junji tersenyum puas. Dia melirik para penjaga keamanan, mengedipkan mata pada mereka dengan maksud tersirat dan bertanya, adik kecil ini,
Ingin melamar posisi penjaga keamanan. Kalian ingin menjadi rekannya. Sebelumnya Yao Junji sudah pernah mengusir 2 orang pelamar. Mendengar Yao Junji menanyakan ini, mereka segera paham maksudnya. Yao Junji ingin mereka berakting untuk mengusir pemuda ini. Mereka juga melakukannya sebelum ini. Beberapa penjaga keamanan itu segera siap berakting. Aku lebih suka bekerja dengan yang seumuran. Anak muda terlalu ribut, kata seorang pria parubaya yang mengenakan kacamata. Ketua Yao, rekrut orang lain saja. Aku lihat anak muda ini tidak cocok. Paling cuma bertahan 2 hari saja. Untuk apa buang-buang tenaga mengajari dia, kata seorang pria parubaya berkepala botak sambil menyipitkan matanya melihat Qin Lang. Wajahnya benar-benar minta dihajar. Heh, kamu pemuda perkasa ingin berebutan pekerjaan dengan pria tua seperti kami. Duh, apa yang harus aku katakan? Kata seorang pria parubaya berwajah bulat sambil menepuk pundak Qin Lang dan menghela nafas. Dik, lebih baik kamu cari pekerjaan lain. Jangan bergantung di sini. Begitu dia mengatakannya, 6,7 penjaga keamanan di sana tertawa keras. Mereka merasa anak muda ini terlalu buruk. Bahkan tidak lebih baik daripada mereka yang penjaga keamanan ini. Biasanya mereka menahan dihina orang lain. Hari ini mereka bisa membalasnya. Adik kecil, dengarkan. Bukan aku tidak mau merekrutmu. Tapi mereka tidak menyukaimu. Jika ada satu saja yang menerimamu, aku mungkin masih bisa memikirkannya lagi. Yao Junji berkata, silahkan meninggalkan tempat ini. Kami sudah mau mulai bekerja. Yao Junji sangat senang. Bawahannya berakting untuknya. Yang berarti mereka takut pada otoritasnya. Di departemen keamanan ini, dia adalah Tuhan. Dan dengan mengusir Qin Lang sekarang, 5.000 yuan sudah ada di depan mata. Ketua, aku ingin dia tinggal. Saat ini, sebuah suara terdengar dari ruang tengah. Senyum di wajah Yao Junji seketika menghilang. Dia melihat ke arah suara. Suara itu berasal dari pria muda berumur 30-an yang membukakan pintu untuk Qin Lang. Dai Qianbai, apa katamu? Yao Junji menatap dingin Dai Qianbai. Dia memberikan kesempatan kepada Dai Qianbai untuk memperbaiki kesalahan. Aku harap dia bisa tinggal. Jika kalian tidak ingin bekerja bersamanya, biarkan dia satu tim denganku. Dai Qianbai berkata sambil dalam hatinya bergetar ketakutan. Penjaga keamanan lain melirik Dai Qianbai dengan tatapan sinis. Heh, Dai Qianbai ini selalu menentang keinginan kita semua. Jujur saja, aku sama sekali tidak menyukai Dai Qianbai. Setiap kali satu tim dengan dia sungguh menyiksa. Dai Qianbai, Ketua Yao sudah berbicara. Memangnya kamu siapa? Kamu setuju dia bergabung dan dia akan bergabung. Apa kamu benar-benar berpikir kamu orang penting di sini? Yao Junji mengangkat tangannya. Penjaga keamanan lainnya berhenti berbicara. Yao Junji melihat ke Dai Qianbai dan berkata, sepertinya rekan lainnya memiliki pendapat tentangmu. Aku baru tahu hari ini. Untuk menjaga kesatuan tim, sekarang aku mengumumkan. Dai Qianbai kamu dipecat. Aku beri waktu sampai malam ini. Cepat bereskan barangmu dan pergi. Dai Qianbai tidak menyangka kalau Yao Junji akan memberhentikannya. Dia menarik lengan Yao Junji dan berkata dengan panik. Ketua Yao, aku mohon jangan pecat aku. Adikku masih membutuhkanku untuk memberinya uang sekolah. Aku tidak bisa tidak bekerja. Yao Junji mencibir dalam hati dan berkata, bukan aku tidak memberikanmu kesempatan tapi kamu memang tidak cocok dengan pekerjaan ini. Pergilah. Tarik dia. Yao Junji tidak bisa melepaskan tangan Dai Qianbai dari lengannya dan berkata pada penjaga keamanan lainnya. Penjaga keamanan bersama-sama menarik Dai Qianbai dan mendorongnya keluar dari kantor bersama Qin Lang. Kamu tidak apa? Qin Lang memapah Dai Qianbai. Wajahnya terlihat pucat dan berkeringat dingin. Kondisinya sangat buruk. Ayo ke samping untuk istirahat sebentar. Qin Lang memapah Dai Qianbai keluar dari gedung administrasi. Duduk di deretan kursi dekat kolam bunga. Aku ada anemia sejak kecil. Tadi aku terlalu emosi sehingga penyakitku kambuh. Aku akan baik setelah duduk sebentar, kata Dai Qianbai. Wajah Dai Qianbai memang menjadi lebih baik. Qin Lang akhirnya tenang dan berkata, tadi terima kasih karena sudah mendukungku. Tidak apa.
Karena aku benar-benar berharap kamu bisa tinggal di sini dan menjadi rekanku. Kamu juga lihat, aku paling muda di sini dan baru bergabung 2 bulan. Penjaga keamanan lainnya merasa lebih unggul dariku dan sering menyulitkanku. Aku juga tidak berbicara dengan mereka. Jika kamu bergabung, kita bisa mengobrol. Tapi sekarang, kita berdua diusir keluar, Dai Qianbai berkata sambil tersenyum pahit. Kamu tidak bisa mengerjakan kerjaan lain karena penyakit anemiamu ini. Tanya Qin Lang. Benar. Aku pernah bekerja sebagai pelayan restoran, pelayan hotel, supir truk. Tapi karena anemia, pernah 1 kali truk yang aku kendarai hampir terjatuh ke jurang. Aku pikir menjadi penjaga keamanan lebih mudah dan anemiaku tidak akan berpengaruh besar jadi aku bekerja di sini, jawab Dai Qianbai. Kalau kamu, apa rencanamu? Tubuhmu kekar. Pastinya mudah untukmu mencari pekerjaan. Jika nanti kamu mendapat pekerjaan yang cocok, jangan lupakan aku. Dai Qianbai tertawa. Aku ingin menjadi penjaga keamanan. Di sini, Qin Lang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saudaraku, jangan berhayal. Ketua Yao sudah menjual posisi ini kepada teman sekampungnya. Kita sama sekali tidak mungkin. Dai Qianbai merasa Qin Lang sangat lucu karena masih berhayal. Belum tentu. Itu terjadi karena orang kan. Qin Lang tertawa. Kamu duduk dulu di sini. Aku pergi ke toilet. Lalu Qin Lang berjalan pergi ke samping hutan kecil. Menyalakan ponselnya. Semalam Zhong Xuesan memberinya nomor telepon. Jika dia tidak berhasil melamar, hubungi dia. Qin Lang menekan tombol telepon. Saat ini, Yao Junji sudah kembali ke kantornya. Kedua kakinya ia naikkan ke atas meja dengan santai, memejamkan mata sambil bersandar di kursi dan bersiul. Yao Junji merasa sangat senang. Bukan hanya berhasil mengusir Qin Lang, dia juga mengusir Dai Qianbai. Dengan begitu dia memiliki 2 posisi kosong. 1 posisi dia bisa menerima 5.000 yuan. 2 posisi 10.000 yuan. Uang ini datang dengan begitu cepat dan mudah. Yao Junji mengeluarkan ponselnya. Membuka 1 grup Kiki bernama Grup Serigala Tua Elbu Kota Pencari Mangsa. Yao Junji membuka album grup. Di dalam itu ada 400-an foto wanita cantik. Berbagai jenis foto wanita ada di sini. Yao Junji membuka album. Gadis Universitas Polos, foto demi foto. Wanita muda, cantik, dan seksi dalam foto membuat Yao Junji panas dan dia ingin pergi ke hotel malam ini dan meletakkan gadis-gadis dalam foto di atas tempat tidur besar satu persatu. Saat Yao Junji sedang asik melihat foto-foto tersebut, ponselnya berbunyi. Membuatnya terkejut dan mengutuk. Sial, siapa yang menelponku saat seperti ini? Yao Junji mengendalikan emosinya dan menerima nomor tidak dikenal itu. Halo, ini siapa? Zhong Xuesan dari keluarga Zhong. Terdengar suara tenang dari ujung telepon. Tapi itu justru membuat Yao Junji terkejut sampai gemetar. Hampir saja ia melempar ponselnya. Yao Junji sudah berada di Yanjing 10 tahun lebih. Dapat dikatakan bahwa nama keluarga Zhong dari Yanjing sangat kuat. Keluarga Zhong memiliki sumber keuangan yang kuat dan akar yang kuat di Yanjing. Konon masih pemimpin pasukan bawah tanah di Yanjing dan bahkan di Tiongkok Utara. Di hadapan kekuatan sebesar ini, Yao Junji yang hanya ketua Departemen Keamanan Universitas Yanjing, tidak berbeda dengan serangga. Bab 266. Sikap berubah drastis. Halo Presiden Zhong. Ada yang bisa saya lakukan untuk Anda? Yao Junji berkata dengan suara bergetar. Dia hanyalah serangga kecil di Yanjing. Zhong Xuesan tidak mungkin mencarinya untuk membahas bisnis. Kemungkinan besar ingin dia melakukan sesuatu. Sebelumnya ada seorang pemuda yang melamar di tempatmu. Rekrut dia. Zhong Xuesan berkata singkat. Dia tidak ingin menghabiskan waktunya untuk berbicara panjang lebar dengan orang kecil. Seperti Yao Junji. Mendengar kalau Zhong Xuesan menghubunginya karena sebelumnya dia mengusir Qin Lang. Jantung Yao Junji seakan mau keluar. Sikapnya yang sombong terhadap Qin Lang tadi. Apakah akan mencelakainya? Baik. Baik. Saya segera merekrutnya. Yao Junji buru-buru menjawab. Jangan menceritakan hal ini kepada siapapun. Atau aku jamin kamu akan menyesalinya. Kata Zhong Xuesan dengan dingin. Baik. Saya mengerti. Presiden Zhong tenang saja.
Zhong Xuesan memutuskan panggilannya begitu Yao Junji menjawab. Yao Junji berkeringat dingin. Jantungnya berdegup kencang dan nafasnya memburu. Lebih lelah daripada dia bermain bersama gadis universitas di hotel selama 1 jam, tekanan diawasi oleh keluarga Zhong Yanjing terlalu besar. Rekrut dia. Rekrut dia. Yao Junji tersadar. Dia terus mengulang perkataan itu. Hanya satu yang dia pikirkan sekarang. Jika Qin Lang tidak direkrut, dia akan berakhir menyedihkan. Yao Junji segera bangkit dan keluar dari kantornya. Ketua Yao, Ketua Yao. Beberapa penjaga keamanan berdiri dan memberi salam pada Yao Junji. Melihat Yao Junji berkeringat, mereka menjadi bingung. Ketua Yao, Anda kenapa? Apakah panas? Tidak mungkin. Sekarang sudah akhir bulan 10, keluar. Pergi cari Tuan Qin Lang. Jika tidak menemukan Tuan Qin, kalian semua keluar dari sini. Yao Junji berkata dengan marah. Ke arah mana Tuan Qin pergi? Tuan Qin. Mereka sama sekali tidak tahu siapa nama Qin Lang. Mereka masih jelas siapa Tuan Qin yang Yao Junji maksud. Pemuda tampan yang tadi melamar pekerjaan. Sekelompok idiot. Yao Junji berkata panik. Oh, mereka pergi ke arah selatan. Jawab satu penjaga keamanan. Yao Junji segera menyerbu keluar ke arah selatan. Penjaga keamanan lain juga merasa ada yang tidak beres dan mengikuti di belakang Yao Junji. Baru saja Yao Junji keluar dari gedung administrasi. Dia melihat Qin Lang dan Dai Qianbai yang duduk di deretan kursi dekat kolam bunga. Dia segera berlari ke sana. Qin Lang duduk dengan santai di kursi. Dai Qianbai terlihat bingung kenapa ketua Yao datang membawa orang sebanyak itu. Tuan Qin, Anda di sini. Untunglah. Yao Junji berlari ke depan Qin Lang. Dahinya dipenuhi keringat. Tersenyum panik, aku setuju Anda bergabung dengan tim kami. Silahkan ikut aku masuk. Kita tanda tangan. Kontrak kerja. Perkataan Yao Junji membuat semua orang terkejut. 20 menit lalu Yao Junji masih terlihat sombong dan angkuh. Kenapa? Sekarang sikapnya berubah drastis. Oh, Ketua Yao. Bukannya kamu bilang kalau aku tidak cocok dengan pekerjaan ini dan menyuruhku mencari pekerjaan lain? Qin Lang bertanya sambil tersenyum. Dilihat dari ekspresi Yao Junji, sepertinya dia benar-benar takut dengan Zhong Xuesan. Tidak. Aku hanya berbicara omong kosong tadi. Aku tidak bertanggung jawab. Tuan Qin, dari tinggi badan dan tampilan, Anda sangat cocok untuk menjadi penjaga keamanan. Departemen Keamanan Universitas Yanjing tidak mungkin melewatkan orang berbakat seperti Anda. Yao Junji buru-buru berkata. Maksudmu aku dilahirkan untuk menjadi penjaga keamanan? Qin Lang bertanya balik. Tidak. Bukan itu maksudku. Yao Junji langsung membantah. Di masyarakat sekarang, posisi penjaga keamanan tidaklah tinggi. Jika dia mengatakan kalau Qin Lang cocok menjadi penjaga keamanan, bukannya itu merendahkannya. Maksudku, dengan syarat seperti Anda, kerja di mana saja pasti akan berhasil. Oh begitu. Kalau begitu aku cari pekerjaan lain saja. Qin Lang berdiri dan membuat gerakan bersiap-siap pergi. Tuan Qin tunggu dulu. Yao Junji segera menghadang di depan Qin Lang. Dia panik sampai hampir menangis. Berkata sambil menarik lengan. Qin Lang, tolong tinggallah di Universitas Yanjing. Aku bisa memberikan upah 8.000 yuan kepada Anda. Anda cukup duduk di kantor. Tidak perlu berpatroli dan menjaga pos. Yao Junji hanya memiliki kekuasaan seperti ini dan semuanya dia berikan pada Qin Lang. Upah penjaga keamanan Universitas Yanjing hanya 5.000 yuan. Yao Junji berjanji untuk memberikan Qin Lang 8.000 yuan. Dia bermaksud mengambil 3.000 yuan dari upahnya dan memberikannya pada Qin Lang bisa membuat Qin Lang tinggal berarti menyinggung dengan keluarga Zhong dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung. Dan kalian, cepat minta maaf kepada Tuan Qin. Yao Junji berkata pada penjaga keamanan di belakangnya. Penjaga keamanan itu tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Yao Junji sudah memerintahkan. Mereka hanya bisa mendengarkan dan melakukannya. Satu per satu meminta maaf pada Qin Lang. Sebelumnya kami sudah salah. Anak muda bekerja tidak becus dan lain-lain. Itu hanya omong kosongku. Lebih tepatnya anak muda lebih bersemangat. Kata penjaga keamanan yang mengenakan kacamata tadi. Benar.
Tuan Qin terlihat berbakat. Bisa menjadi rekanmu adalah keberuntungan kami. Kata pria parubaya botak, 20 tahunan adalah umur yang penuh. Semangat. Bergabung dengan tim kami bisa menambah semangat. Jika Tuan Qin bisa bergabung dengan kami adalah hal yang sangat bagus. Apabila terjadi sesuatu di kampus, dengan adanya anak muda di sini, kami yang tua ini juga lebih tenang, kata pria parubaya dengan wajah bulat. Dalam sekejap sikap para penjaga keamanan juga berubah. Qin Lang yang melihat wajah pucat ketakutan Yao Junji tersenyum senang dan berkata pelan, baiklah. Aku akan tinggal di Universitas Yanjing dan menjadi penjaga keamanan. Yang kamu bilang tadi, menaikkan upah. Aku tidak membutuhkannya. Lakukan seperti biasa saja. Jika dia diperlakukan khusus, orang lainnya pasti tidak senang. Tidak mudah untuk menjaga hubungan baik dengan yang lainnya. Lagi pula Qin Lang juga bukan orang yang tamak. Baik. Bagus sekali. Yao Junji mengelap keringat di dahinya. Batu yang mengganjal di hatinya akhirnya terlepas. Dia membuat gerakan. Mempersilahkan, Tuan Qin. Aku akan segera mengurus kontrak kerja Anda. Ya. Baru akan pergi. Tiba-tiba dia melihat Dai Qianbai yang masih duduk di kursi dan bertanya pada Yao Junji, Ketua, bagaimana dengan dia? Itu, Yao Junji masih berpikir untuk mendapatkan 5.000 yuan dari posisi yang ditinggalkan Dai Qianbai. Dan berkata ragu-ragu, Dai Qianbai ada anemia juga tidak begitu bergabung dengan anggota tim lainnya. Dia tidak cocok dengan pekerjaan ini. Mendengar penilaian dari Yao Junji, Dai Qianbai menjadi sedih dan merasa tidak ada harapan lagi. Dia semakin iri pada Qin Lang. Oh ya, aku berbicara dengannya dengan cukup baik. Jika dia pergi, aku sendiri di sini juga tidak menarik. Ketua Yao maafkan aku, lalu berbalik pergi. Tuan Qin, Yao Junji terdiam beberapa detik sebelum berkata dengan terpaksa. Dai Qianbai juga boleh terus bekerja di sini. Aku tidak akan memecatnya, benarkah? Bagi Dai Qianbai, ini adalah keberuntungan yang tidak terduga. Dia buru-buru berdiri dan berjalan ke depan Yao Junji dan membungkuk berterima kasih. Terima kasih Ketua Yao. Aku akan bekerja dengan baik. Yao Junji sama sekali tidak senang. Uang 10.000 yuan yang akan dia dapatkan menghilang begitu saja. Ini akan membuat suasana hatinya buruk berhari-hari. Tuan Qin, silahkan ikuti aku. Kita pergi tanda tangan kontrak. Yao Junji membawa Qin Lang kembali ke kantor. Dengan cepat, Qin Lang menyelesaikan semua prosedur. Qin Lang secara resmi menjadi penjaga keamanan Universitas Yanjing sudah. Tuan Qin, biarkan Dai Qianbai membawamu keliling kampus dan menjelaskan pekerjaanmu. Setelah kembali, Anda bisa berdiskusi denganku ingin mengerjakan pekerjaan apa saja. Aku akan mengaturnya untuk Anda, kata Yao Junji. Dengan segan, terima kasih Ketua Yao. Panggil aku Qin Lang saja. Kamu adalah atasanku. Aku akan mendengar semua pengaturanmu, kata Qin Lang. Keluar dari kantor Yao Junji, orang lainnya menatap Qin Lang dengan tatapan misterius. Bisa membuat sikap Ketua Yao yang keras berubah 180 derajat dalam waktu 20 menit. Apakah latar belakang Qin Lang sangat dalam? Qin Lang juga tidak memperdulikan mereka. Semakin banyak ia berbicara hanya akan membuat mereka semakin curiga. Qin Lang memanggil Dai Qianbai keluar, memintanya mengenalkan pekerjaan penjaga keamanan ini. Mereka berdua berjalan ke arah kampus. Dai Qianbai melihat Qin Lang dengan tatapan aneh, membuat Qin Lang merinding. Dia bertanya sambil menepuk pundak Dai Qianbai. Kamu bukan gay kan? Kenapa melihatku seperti itu? Cih, aku ini pria sejati. Dai Qianbai hampir tidak bisa bernafas karena mengatakannya sambil menepuk dadanya. Aku hanya penasaran. Siapa kamu sebenarnya sampai bisa membuat Ketua Yao takut padamu? Hah, aku hanya orang biasa. Sepertinya Ketua Yao takut aku akan menuntutnya ke universitas jadi dia takut padaku. Qin Lang mengusap hidungnya, mengatakan satu kebohongan kecil. Oh begitu. Aku kira kamu tuan muda kaya. Dai Qianbai menggaruk belakang kepalanya. Tapi aku perlu berterima kasih denganmu. Jika bukan karena kamu, aku sudah dipecat dan adikku tidak akan bisa sekolah lagi. Qin Lang melihat penampilan Dai Qianbai yang sederhana dan jujur. Iya.
Mendengarnya mengatakan tentang adiknya berkali-kali. Seakan tidak apa jika hidupnya sulit selama adiknya bisa sekolah. Itu sudah menjadi kebahagiaan terbesarnya. Kedua orang itu berjalan menuju bagian paling utara kampus. Banyak pohon willow yang ditanam di sini. Dan ada bangunan hunian 6 lantai. Yang merupakan kediaman keluarga Universitas Yanjing, Qinlang dan Dai Qianbai sedang berjalan. Seorang gadis membawa baskom. Dan kebutuhan lain-lain berjalan mendekat. Qinlang tersenyum senang. Gadis yang berjalan mendekat itu menguncir rambutnya. Wajahnya seperti lukisan. Itu adalah Zong Yu. Qinlang buru-buru mendekatinya dan mengetahui kalau Zong Yu akan tinggal di kediaman keluarga. Qinlang juga menyampaikan kalau dia berhasil mendapatkan posisi penjaga keamanan di depan Dai Qianbai. Qinlang dan Zong Yu perlu lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah berbincang singkat, Zong Yu berjalan masuk. Qinlang baru mengalihkan pandangannya setelah melihat Zong Yu masuk ke dalam kediaman keluarga. Qinlang, boleh juga kamu. Ternyata kamu memiliki teman yang kuliah di Universitas Yanjing. Dai Qianbai tertawa lalu berbisik. Tapi kamu jangan sampai jatuh cinta karena dia cantik. Ingat kamu sudah berkeluarga. Tatapan Dai Qianbai jatuh pada cincin yang ada di jari manis Qinlang dan tertawa. Qinlang tertawa dan dalam hatinya berkata, cincin di tanganku ini dipakaikan oleh gadis tadi. Kak Dai. Kediaman keluarga ini juga membutuhkan penjaga keamanan untuk menjagakan. Nanti aku akan meminta kepala Yao untuk mengatur kita berdua untuk bertanggung jawab di sini. Bagaimana menurutmu? Tanya Qinlang. Dai Qianbai berumur 32 tahun. Menurut senioritas, Qinlang harus memanggilnya kakak. Berjaga di kediaman keluarga. Dia bisa melihat Zong Yu setiap hari. Jika terjadi sesuatu juga bisa tahu dengan cepat. Berjaga di sini paling tepat. Bab 267. Pokoknya tidak bisa masuk. Yao Junji tidak menanyakan apa-apa. Begitu Qinlang mengatakannya. Dia langsung menyetujui Qinlang dan Dai Qianbai berjaga di kediaman keluarga. Bagaimanapun Qinlang mungkin memiliki hubungan dengan keluarga Zong. Dengan latar belakang sebesar itu, Yao Junji sama sekali tidak berani mengatakan. 5. Tidak. Mulai sekarang, pekerjaan sehari-hari Qinlang adalah berkeliling dalam kampus. Berpatroli dengan mobil patroli. Waktu lainnya dia berjaga di kediaman keluarga. Kampus Yanjing. Pekerjaannya sangat mudah. Tentu saja. Hanya berjaga. Sebenarnya sebagian besar waktunya hanya duduk di ruang jaga. Jika terjadi sesuatu, Qinlang mereka harus segera menyelesaikannya. Jam 10 malam, Qinlang mengenakan seragam penjaga keamanannya dan datang bersama Dai Qianbai ke ruang jaga kediaman keluarga. Malam jam 10, Zong Yu terlihat dari kejauhan. Qinlang dengan bersemangat berdiri tegap. Melihat Zong Yu berjalan semakin mendekat. Kamu berjaga di sini ya? Pantas saja. Aku tidak melihatmu di mana-mana. Zong Yu melihat Qinlang mengenakan seragam penjaga keamanannya. Terlihat seperti polisi. Sangat gagah. Dia sangat menyukainya. Dia keluar dari kelas jam 9 lalu berjalan mengelilingi Universitas Yanjing untuk mencari Qinlang dan tidak menemukannya. Awalnya dia sudah kecewa. Tidak menyangka kalau Qinlang ternyata ada di kediaman keluarga. Lia, sudah makan? Kenapa baru pulang sekarang? Qinlang bertanya. Perhatian, ini hari pertama Zong Yu belajar di Universitas Yanjing. Dia kira Zong Yu akan pulang lebih cepat. Sudah. Penjelasan guru di sini sangat rinci. Tadi aku belajar sendiri di ruangan belajar. Siswa-siswa di sini sangat giat. Jika aku tidak bekerja keras, aku akan tersingkir. Zong Yu tersenyum. Mendengar perkataan Zong Yu, Qinlang sedikit prihatin dengan gadis bijaksana ini. Dia sangat ingin menemani Zong Yu dan menjaganya. Tapi keluarga Zong sudah berpesan jika tugasnya sekarang adalah melindungi Zong Yu. Jika sampai identitas Zong Yu terungkap, itu tidak akan baik untuknya. Dia hanya bisa memikirkannya dalam hati dan bersabar. Baik. Lihatlah matamu yang sedang berperang untuk tidak terpejam itu. Cepatlah. Kembali dan tidur, kata Qinlang. Kamu juga. Selesai Zong Yu mengatakannya. Dia tersenyum ke Qinlang dan berjalan masuk ke kediaman keluarga. Dai Qianbai berjalan ke depan Qinlang dan meledeknya. Qinlang, sepertinya gadis
Itu menyukaimu. Dia berdiri di sini 5 menit. Tatapannya hanya terfokus padamu. Sama sekali tidak melihat aku yang tampan ini. Dai Qianbai tersenyum menggodanya. Kak Dai, jangan meledekku. Aku ini sudah beristri. Qin Lang memperlihatkan cincin di jari manisnya. Lagi pula, walaupun aku dan Zhong Yu adalah teman, tapi dia adalah siswa Universitas Yanjing. Masa depannya tidak terbatas. Menurutmu dia akan tertarik dengan kita yang hanya penjaga keamanan ini? Benar juga katamu. Penjaga keamanan seperti kita tidak memiliki uang yang banyak juga tidak memiliki masa depan yang bagus. Aneh jika gadis itu tertarik denganmu. Dai Qianbai menghela nafas, lalu mengeluarkan rokok Hong Suangxi yang seharga 8 yuan satu kotak. Mengeluarkan 2 batang rokok dan memberikan satu pada Qin Lang. Rokok murah. Jangan. Keberatan ya, haha. Kita sama-sama penjaga keamanan. Aku harus keberatan apa? Qin Lang tertawa. Dia tidak merokok biasanya. Tapi keadaan seperti ini dia tidak bisa tidak merokok. Qin Lang menerima rokok itu dan Dai Qianbai menyalakannya. Dai Qianbai menarik Qin Lang ke sisi sudut. Sekarang sudah jam 10. Tidak akan terjadi apa-apa di kampus. Mereka berdua duduk di pinggir jalan. Aku sudah hidup 30-an tahun. Dari kecil. Sudah dihina dan diremehkan orang-orang. Saat masih muda masih berambisi untuk menjadi orang sukses. Sampai sekarang juga masih seorang penjaga keamanan. Aku bahkan belum bisa meminang istri. Luku sekali. Dai Qianbai tertawa sendiri. Tapi tawanya terasa pahit. Kak Dai, jangan berpikir seperti itu. Kamu baru 32. Masih gagah. Selama kamu bertahan dengan ambisimu, Tuhan pasti tidak akan mengecewakanmu. Bujukin Lang. Melihat depresi seorang pemuda 30 tahun, hati Qin Lang sangat sedih. Dai Qianbai tersenyum pahit lagi. Dia memandang bintang yang jauh di langit. Beberapa cahaya terang melintas di mata kecilnya. Sudahlah. Aku tidak berharap apa-apa lagi. Bahkan jika bekerja serabutan seperti ini. Seumur hidup. Diremehkan orang-orang. Semua tidak masalah. Aku hanya punya satu harapan. Adikku bisa hidup dengan tenang dan bahagia seumur hidupnya. Dengan begitu aku sudah puas. Selesai Dai Qianbai mengatakannya. Rokok di tangannya juga sudah mencapai ujung. Dai Qianbai menginjak rokoknya dan membuangnya ke semak. Bangun dan menepuk debu di celananya. Beban hatiku menjadi lebih ringan setelah berbincang denganmu. Aku akan tidur sebentar. Jam 12. Aku akan menggantikanmu. Lalu Dai Qianbai berjalan kembali ke ruangan untuk istirahat. Melihat punggung kurusnya, Qin Lang merasakan banyak hal dalam hatinya. Dai Qianbai yang hanya seorang penjaga keamanan saja sanggup menerima beban sebanyak itu. Dunia ini besar. Ada berapa orang yang hidup tanpa kekhawatiran dan masalah apapun? Qin Lang menghisap rokoknya, memejamkan matanya menikmati aroma nikotin. Saat ini dia akhirnya merasakan santai yang diberikan rokok. Keesokan harinya, Qin Lang bangun pagi. Berlari 2 kilometer mengelilingi kampus lalu sarapan di kantin. Pukul 7.20 dia sudah berdiri di pintu masuk kediaman keluarga. Melihat Zhong Yu berjalan keluar, Qin Lang melambaikan tangannya pada Zhong Yu. Aku hari ini ada 3 kelas yang sangat penting. Aku duluan ya. Aku harus pergi ke kelas untuk mengambil tempat dulu. Selesai. Mengatakannya, Zhong Yu melambaikan tangannya pada Qin Lang. Pelajaran tingkat tinggi Universitas Yanjing benar-benar menaklukkan Zhong Yu. Sekarang dia haus akan ilmu. Sore jam 4. Qin Lang sedang berjaga. Melihat Zhong Yu berjalan pulang. Satu tangannya membawa notebook. Dia melirik layar tersebut sambil berjalan. Terlihat kesulitan. Zhong Yu, kamu kenapa? Qin Lang bertanya begitu Zhong Yu sudah dekat. Tidak apa. Pelajaran yang disampaikan hari ini terlalu banyak. Aku belum menangkap semuanya. Aku perlu melihatnya lagi. Zhong Yu tersenyum kecil. Dia takut Qin Lang mengkhawatirkannya. Lia, kamu pintar. Pasti akan mengerti. Dengan cepat. Jangan terlalu memaksakan diri juga. Ingat untuk istirahat tahukan. Qin Lang berkata dengan lembut. Zhong Yu mengangguk dan berjalan masuk ke kediaman keluarga. 10 menit kemudian,
Sudah waktunya Qin Lang ganti jaga dengan Dai Qianbai. Saat ini terlihat sebuah mobil BMW X7 berjalan perlahan dari kejauhan. Pengemudi itu melihat kediaman keluarga dan mengarahkan mobilnya ke sana. Qin Lang mengerutkan keningnya melihat BMW X7 yang perlahan mendekat. Hei, naikkan palang. BMW itu berhenti di samping Qin Lang. Kaca mobil diturunkan. Seorang pemuda berkata pada Qin Lang. Penampilan dan sikapnya sangat angkuh. Pemuda itu bernama Fang Zheng. Seorang pemuda kaya terkenal di Yanjing. Hari ini dia dan kayak sepupunya Song Yi merasa bosan dan memutuskan untuk berkeliling di Universitas Yanjing. Qin Lang melihat kalau di dalam mobil ada dua pemuda. Umur mereka 20-an. Pemuda lainnya Song Yi duduk di kursi samping kemudi memainkan ponselnya. Kedua pemuda itu berbadan tinggi besar. Kulit putih terawat. Pakaian dan tampilan mereka juga sangat modis. Jelas mereka adalah anak-anak dari keluarga kaya. Sebelumnya Dai Qianbai pernah mengatakan kepada Qin Lang, kalau kediaman keluarga Universitas Yanjing hanya boleh dimasuki oleh mobil penghuni yang tinggal di sana, selain dilarang masuk. Apakah kalian penghuni di sini? Qin Lang bertanya pada Fang Zheng yang mengemudi. Dia hanya bertanya secara prosedural. Karena dia tahu sebagian besar penghuni yang tinggal di kediaman keluarga adalah guru dan karyawan Universitas Yanjing. Kedua pemuda ini pasti bukan. Banyak omong kosong. Aku bilang angkat palangnya. Ngerti tidak? Fang Zheng berkata dengan marah. Penjaga keamanan rendahan ini hanya perlu melakukan apa yang dia minta. Tidak berhak mempertanyakannya. Qin Lang menahan emosinya. Orang ini sangat pemaksa dan kasar. Mendengar Fang Zheng yang memarahi Qin Lang, Dai Qianbai mempercepat langkahnya mendekat. Qin Lang masih terlalu muda. Jika dia hanya memperhatikan dari jauh, masalah ini mungkin akan menjadi besar. Ada apa? Dai Qianbai menarik Qin Lang mundur dan melihat Fang Zheng yang duduk di kursi kemudi. Tersenyum sopan, tuan muda ini. Kampus memiliki aturan kalau hanya mobil penghuni yang diperbolehkan masuk. Kami hanya penjaga keamanan kecil. Hanya dapat bertindak sesuai aturan atasan. Tolong pahami kesulitan kami. Hehe. Brengsek. 2 ekor anjing juga berani menghalangi jalanku. Siapa yang memberi kalian keberanian? Fang Zheng mengutuk. Lalu membuka pintu dan turun dari mobil. Tanpa mengatakan apapun. Plak, satu tamparan mengenai wajah Dai Qianbai. Dai Qianbai yang tertampar hanya tercengang. Hal terpenting bagi seorang pria adalah martabat. Dan martabatnya diinjak-injak dengan kejam oleh Fang Zheng. Penjaga keamanan busuk. Di mataku. Kalian bahkan bukan orang bawah. Kalian adalah anjing busuk. Fang Zheng mencibir. Hatinya merasa nyaman. Setiap kali dia memukul orang, dia merasakan kesenangan seperti habis menghirup narkoba. Jika di sekitar ada yang menonton, itu akan lebih menyenangkan. Beberapa siswa dan guru yang melewati sana tidak berani mendekat dan hanya melihat dari jauh. Dan anjing satu ini lagil. Fang Zheng menatap Qin Lang dengan agresif mendekat ke Qin Lang. Tangannya sudah terangkat. Kamu yang seperti ini berani tidak mendengar perkataanku. Cari mati. Fang Zheng mengayunkan tangannya. Dia harus menghajar Qin Lang sampai berdarah. Plak, terdengar suara nyaring. Di saat yang sama, seseorang terjatuh ke tanah. Tapi itu bukan Qin Lang, melainkan Fang Zheng. Semua orang tercengang. Mereka melihat saat tangan Fang Zheng akan mengenai wajah Qin Lang. Tangan Qin Lang terlontar seperti bola meriam dan mengenai wajah Fang Zheng terlebih dahulu. Seketika, menjatuhkannya ke tanah. Bibir Fang Zheng mengeluarkan darah segar. Dia menggerakkan bibirnya, cuit, dan memuntahkan 2 gigi putih. Fang Zheng menahan tubuhnya dan menatap Qin Lang dengan tatapan terkejut dan benci. Menggertakkan giginya berkata, kamu berani memukulku. Qin Lang mencibir dalam hati. Entah berapa banyak orang yang pernah ia pukul. Untuk apa dia tidak berani memukul keturunan generasi kedua yang kaya seperti ini? Qin Lang biasanya tidak impulsif. Tapi hari ini Fang Zheng benar-benar sudah keterlaluan. Karena dia menginjak martabat Dai Qianbai, Qin Lang akan membuatnya membayarnya. Hanya penghuni kediaman keluarga yang boleh masuk. Tolong segera pergi. Mobilmu menghalangi mobil lain yang ingin masuk, kata Qin Lang kepada Fang Zheng yang masih terduduk di tanah. Qin Lang
Cukup, Dai Qianbai tersadar dan dia sangat khawatir. Orang itu jelas-jelas adalah orang yang memiliki kekuasaan. Menyinggung orang seperti mereka bukanlah hal kecil. Dai Qianbai bersiap untuk meminta maaf pada Fang Zheng, tuan muda ini. Maaf kami terlalu impulsif. Aku akan membuka palangnya sekarang. Tidak perlu, Kak Dai. Qin Lang menarik Dai Qianbai, menggeleng padanya. Jelas-jelas yang salah adalah orang itu. Untuk apa mereka meminta maaf? Qin Lang merasa tidak masuk akal. Kalian berdua bosan hidup ya? Fang Zheng berdiri. Dia yang dipermalukan di depan umum masih ingin mendapatkan kembali wajahnya. Fang Zheng. Song Yi yang ada di dalam mobil memanggil Fang Zheng dengan suara rendah. Kita pergi. Kakak sepupu. Fang Zheng tidak puas. Dari kecil sampai besar, dia tidak pernah dipukul oleh penjaga keamanan yang rendah ini. Dia benar-benar dipermalukan. Masuk. Kita pergi, Song Yi. Mengatakannya sekali lagi. Fang Zheng tidak bisa melakukan apapun. Dia menatap Qin Lang dan Dai Qianbai dengan bengis. Menunjuk mereka dan berkata, kalian tunggu saja. Aku Fang Zheng bukan bermarga Fang jika aku tidak bisa membunuh kalian. Setelah mengatakannya, Fang Zheng naik ke mobil dan meninggalkan Universitas Shanjing. Bab 268. Singkirkan mereka berdua. Setelah BMW Fang Zheng menghilang, Dai Qianbai melihat ke arah Qin Lang dan berkata, aduh, kamu terlalu emosional. Hanya akan membawa masalah untuk dirimu sendiri. Mereka yang keterlaluan. Kak Dai jangan khawatir. Aku tidak takut mereka. Qin Lang berkata santai. Dia sama sekali tidak menyesal. Malah berpikir seharusnya dia memukul Fang Zheng lebih keras lagi agar dia kapok. Dai Qianbai melirik Qin Lang yang terlihat tidak peduli. Sama sekali tidak tahu harus bagaimana memberitahunya lagi. Sekarang kamu pergi meminta izin kepada Ketia Yao. Sembunyi 1 minggu dulu. Jika mereka membawa orang kembali, habislah kita. Kata Dai Qianbai. Dia jatuh bangun di masyarakat ini. Bertahun-tahun. Instingnya mengatakan kalau kejadian ini tidak akan selesai begitu saja. Tidak perlu. Kak Dai. Aku sudah bilang kalau aku tidak takut pada mereka. Qin Lang menolak niat baik Dai Qianbai. Dia perlu tinggal di sini untuk melindungi Zhongyu. Jika begitu aku izin sendiri. Hati-hatilah beberapa hari ini tetap berhubungan. Dai Qianbai tidak bisa membujuk Qin Lang. Tapi dia benar-benar takut. Selesai mengatakannya dia berjalan ke gedung administrasi dan meminta izin kepada Yao Junji. Qin Lang meneruskan jaganya. Jam 6. Zhongyu turun dari lantai atas, di mana Kak Dai. Siang tadi Zhongyu tidur begitu kembali ke asrama. Sama sekali tidak tahu apa yang tadi telah terjadi. Oh, dia izin pulang untuk melihat adiknya. Jawab Qin Lang. Lebih baik tidak memberitahu hal tadi kepada Zhongyu. Dia buru-buru merubah pembicaraan. Melihat sekelilingnya tidak ada orang. Qin Lang berbisik, istriku. Mau kemana sekarang? Panggilan, istriku. Membuat hati Zhongyu berdetak senang. Aku pergi perpustakaan untuk belajar pelajaran hari ini. Aku akan membawakan cemilan saat aku pulang nanti. Zhongyu mengatakannya sambil menundukkan kepalanya. Lalu melirik Qin Lang dengan tatapan penuh kasih sebelum berjalan menjauh dengan cepat. Walaupun cuacanya dingin. Tapi hati Qin Lang sangat hangat. Fang Zheng mengendarai BMW di jalanan Yanjing. Suasana harinya sangat buruk. Dia tidak fokus sampai hampir menabrak mobil lain. Berkendara dengan hati-hati. Song Yi mengingatkan dengan tidak puas. Kakak sepupu. Kenapa kamu menghalangiku tadi? Kenapa tidak membiarkanku menghajar kedua bajingan itu? Sejak kecil sampai besar. Siapa yang berani memukulku seperti itu? Kemarahan. Fang Zheng tidak hilang sama sekali. Dia sangat jarang mengeluh dengan nada kasar seperti ini di depan Song Yi. Tapi sekarang dia sangat kesal. Dia ingin memarahi. Menghajar orang. Jika yang duduk di sampingnya bukan Song Yi, dia pasti akan menamparkan orang itu beberapa kali untuk melampiaskan amarahnya. Memangnya kamu bisa menang dari dia? Tanya Song Yi. Aku Fang Zheng ragu-ragu sesaat. Orang itu menjatuhkannya hanya dengan 1 tamparan. Dari kekuatannya, Fang Zheng sadar kalau dia sama sekali bukan lawan Qin Lang. Tapi Fang Zheng tidak mau mengakuinya dan berkelit, aku pasti bisa menang darinya. Bahkan,
Bahkan jika aku tidak bisa menang darinya. Dengan identitasku sebagai tuan muda grup Wei Hui dan kakak sepupu yang merupakan cucu sulung keluarga Song Yanjing. Para petinggi pemerintahan Yanjing saja jika bertemu kita harus hormat kepada kita. Mereka berdua hanyalah penjaga keamanan rendahan dan mereka berani melawan kita. Kamu ini bermain bersamaku sejak kecil. Kenapa cara menilai orangmu sangat buruk? Apakah kamu tidak menyadari kalau pemuda itu sama sekali tidak menganggap penting identitas kita? Tadi walaupun kamu mengatakan siapa dirimu dan apa identitasmu, dia tetap akan memukulmu. Kata Song Yi, kakak sepupu. Kamu bercandakan. Fang Zheng melihat ke arah Song Yi dengan bingung. Song Yi tidak menjawabnya dan hanya menggeleng pelan. Aku merasakan wibawa tenang dari penjaga keamanan itu. Seperti tidak peduli apapun identitasmu. Semua. Tidak ada apa-apanya. Kakak sepupu. Kamu menilai terlalu tinggi penjaga keamanan rendah itu. Aku. Lihat dia hanya orang desa yang masuk ke kota. Tidak mengerti apapun. Fang Zheng mengingat penampilan Qin Lang dan dia sangat ingin menguliti dia hidup-hidup. Dia memandang Song Yi memohon. Kakak. Sepupu. Kamu harus membelaku. Beri penjaga keamanan busuk itu pelajaran. Dari kecil, jika Fang Zheng diganggu, dia akan meminta bantuan Song Yi. Walaupun keluarga Fang mereka juga termasuk keluarga besar di Yanjing. Tapi jika dibandingkan dengan keluarga Song, perbedaan mereka sangat jauh. Keluarga Song termasuk keluarga besar teratas di Yanjing. Dengan latar belakang yang mendalam. La memiliki posisi penting di antara pasukan bawah tanah di Yanjing dan Tiongkok. Satu-satunya keluarga yang dapat bersaing dengan keluarga Zhong. Aku tahu. Jawab Song Yi. Walaupun dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tapi sebenarnya dia juga tidak senang. Song Yi mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang dengan label, pengumpul informasi. Tuan Muda Song. Apa yang ingin Anda periksa? Aku akan segera memeriksanya. Telepon terhubung. Terdengar nada hormat dari seorang pria. Aku mau informasi tentang dua penjaga keamanan yang berjaga di kediaman keluarga Universitas Yanjing hari ini. Kata Song Yi dengan datar lalu memutuskan panggilan. Dia lumayan penasaran dengan identitas Qin Lang, seorang penjaga keamanan. Bagaimana dia bisa sangat tenang dan tidak takut menghadapi tuan muda seperti mereka. 10 menit kemudian. Orang tadi menghubungi Song Yi. Tuan Muda Song. Aku menemukannya. Mereka berdua bernama Dai Qianbai dan Qin Lang. Mendengar kata Qin Lang, Song Yi sedikit terkejut. Beberapa hari lalu keluarga Song baru mendapatkan informasi dari keluarga Qin yang tersembunyi. Tuan muda keluarga Qin, Qin Lang telah dikeluarkan dari keluarga. Sebuah pikiran gila muncul di benak Song Yi. Apakah penjaga keamanan ini adalah tuan muda keluarga Qin? Qin Lang. Tapi dengan cepat dia menghilangkan pikiran gila itu. Kekayaan keluarga Qin yang tersembunyi nomor 1 di dunia. Tuan muda Qin tumbuh besar di dalam lingkungan keluarga kaya seperti itu. Pastinya dia adalah tuan muda yang tidak tertandingi. Song Yi bertanya pada diri sendiri. Jika semua kekayaan dan statusnya dicabut tiba-tiba, dia juga tidak mungkin mau bekerja sebagai penjaga keamanan yang rendah seperti itu. Tuan muda keluarga Qin lebih mungkin lagi. Sayangnya Song Yi tidak tahu dengan cara keluarga Qin mendidik keturunan mereka. Jika dia tahu Qin Lang pernah menerima pelatihan kemiskinan selama 7 tahun. Saat kuliah pernah menjadi pelayan di kantin dan restoran. Menjadi kurir. Dan berjualan pancake di Linan. Mungkin dia tidak akan berpikir seperti itu. Dai Qianbai adalah penduduk asli Provinsi Henan. 32 tahun. Hidup berdua dengan adik perempuannya Dai Qian Liu. Mereka menyewa kamar basement di Jalan Feng Tai King Feng seharga 1.000 yuan per bulan. Biasanya hanya ditinggali oleh Dai Qian Liu. Dai Qianbai biasanya tinggal di asrama karyawan Universitas Yanjing. Qin Lang adalah penduduk asli Provinsi Shaanxi. Chang'an, 22 tahun. Baru bekerja di Universitas Yanjing. Tidak ada kenalan dan saudara di Yanjing. Pernah kuliah di Universitas Jinling dan Universitas Linan. Tapi namanya tidak begitu bagus. Penilaian orang-orang kepadanya adalah dia hanyalah manusia tengik. Untuk masalah Qin Lang yang mendonasikan 1,5 juta euro untuk Universitas Linan.
Keluarga Qin sudah menyembunyikan masalah tersebut agar tidak mempengaruhi keluarga Qin yang tersembunyi. Aku tahu. Song Yi memutuskan panggilan. Mereka hanyalah anjing busuk, kata Fang Zeng kasar. Dia melihat ke arah Song Yi, kakak sepupu. Kirim 2 orang. Untuk menyingkirkan mereka, Song Yi berpikir sejenak sebelum menghubungi nomor lainnya. Tuan Muda Song, ada apa? Terdengar suara kasar dari ujung telepon. Cheng Meng, aku ingin kamu menyingkirkan 2 orang. Song Yi berkata datar. Mendengar kata Cheng Meng, Fang Zeng langsung bersemangat. Dia sering bermain bersama Song Yi. Tahu kalau Cheng Meng adalah bawahan keluarga Song yang sangat hebat. Dia pernah bertanding tinju di ring tinju bawah tanah Yanjing. Dia berbeda dengan Shi Shaoyi, juara tinju bawah tanah yang berhasil diundang Yuming saat di Linan. Dulu, Cheng Meng lebih hebat daripada Shi Shaoyi. Karena dalam perjudian bawah tanah, level Yanjing lebih tinggi dari Provinsi Zhejiang dalam banyak tingkatan. Yanjing adalah kota kosmopolitan. Kepadatan kasino bawah tanah dan jumlah taruhan jauh melebihi yang ada di bagian lain Tiongkok. Hanya pasar tinju bawah tanah di Shanghai dan Hong Kong yang sebanding dengan Yanjing. Oleh karena itu, semakin sulit untuk mendapatkan gelar juara tinju bawah tanah di Yanjing. Tidak kurang dari 20 orang telah terbunuh di tangan Cheng Meng. Dan masing-masing dari mereka sangat terkenal di ring tinju bawah tanah. Kakak sepupu Song Yi mengirimkan Cheng Meng. Fang Zeng yakin kalau kedua penjaga keamanan itu pasti akan mati. Membayangkan saat mereka mati, mulut mereka memuntahkan darah segar. Dengan kondisi seluruh tubuh lumpuh, Fang Zeng merasa sangat puas. Perlu aku menyelesaikan hidup mereka langsung? Tanya Cheng Meng langsung. Baginya, membunuh manusia tidak ada bedanya dengan membunuh babi. Langsung bunuh saja, jawab Song Yi. Dia tidak terganggu sama sekali. Dia sudah melakukan hal ini berkali-kali. Hubungi aku setelah selesai. Hubungi Xiao Zong. Dia akan memberitahumu informasi kedua orang itu. Xiao Zong adalah orang yang mengumpulkan informasi untuk Song Yi tadi. Lalu Song Yi memutuskan panggilannya. Kakak sepupu, kamu benar-benar hebat. Sekali Cheng Meng beraksi. Tidak. Butuh 5 menit. Mereka berdua akan hilang dari dunia ini. Fang Zeng berkata senang. Untuk apa kamu bersemangat seperti ini? Itu hanya 2 ekor semut. Song Yi melirik Fang Zeng sedikit merendahkan. Lia, dibandingkan dengan kakak sepupu, aku masih terlalu muda. Kakak sepupu benar-benar hebat. Pengendali dunia bawah tanah Yanjing masa depan pasti akan jatuh di tangan keluargamu. Dengan begitu adik sepupumu ini juga bisa bangga. Fang Zeng memuji. Dia masih memikirkan gambaran kedua penjaga keamanan itu dihajar mati. Kakak sepupu, sekarang kita pergi makan di Hotel Golden Resources. Lalu pulang ke rumahku. Aku akan memesan 2 gadis pesanan dan meminta mereka menunggu di rumah. Mungkin saat kita selesai bersenang-senang, Cheng Meng akan menelpon dan mengatakan kalau kedua penjaga keamanan itu sudah mati. Pasti akan sangat menyenangkan. Selesai mengatakannya, Fang Zeng mengendarai mobilnya menuju Hotel Golden Resources. Saat ini, Cheng Meng sudah keluar dari kota hiburan tempat dia bekerja. Mengendarai mobil Sagitar perak di jalanan Yanjing. Dia memutar setir dengan satu tangan. Tangan lainnya memegang 2 foto. Foto itu adalah foto yang Qin Lang dan Dai Qianbai serahkan saat mulai bekerja. Baginya, menyingkirkan kedua orang ini sangatlah mudah. Cheng Meng bersenandung. Berpikir menghabiskan 4 jam untuk menyingkirkan kedua orang itu lalu kembali ke kota hiburan. Meminum alkohol dan berjudi lagi. Ponsel Cheng Meng berbunyi. Itu adalah panggilan dari Xiao Zong yang mengumpulkan informasi. Dia mengangkatnya. Kak Meng, penjaga keamanan bernama Dai Qianbai sekarang sudah pulang. Rumahnya ada di basement di Jalan Feng Tai King Feng. Terdengar suara Xiao Zong. Aku tahu. Cheng Meng memutuskan panggilan setelah Xiao Zong selesai berbicara. Awalnya dia pikir bisa menyingkirkan kedua orang itu bersamaan di Universitas Shanjing. Tidak disangka kalau mereka tidak bersama. Setelah berpikir sejenak, Cheng Meng merubah arah tujuannya dan menuju Feng Tai. Dia ingin menyingkirkan Dai Qianbai terlebih dahulu. Lagi pula, melakukannya di luar lebih mudah daripada melakukannya di Universitas Yanjing.
Bab 269. Tergantung kamu datang tepat waktu atau tidak. Yanjing Jalan Feng Tai King Feng Selatan. Ada banyak kontrakan di sini. Harganya dimulai dari 500.000 ke atas. Di kota Yanjing, sulit untuk mencari kontrakan yang biaya sewanya lebih murah dari Sinil Dai Qianbai dan adiknya Dai Qianliu tinggal di basement sebuah gang di sini. Kamarnya berukuran 25 meter persegi dengan sebuah tempat tidur atas bawah. Biaya sewa setiap bulan 1.000 yuan. Sebelum meninggalkan Universitas Shanjing, dia makan semangkuk mie seharga 10 yuan dulu di kantin. Di Yanjing yang ekonominya berkembang, makan semangkuk mie di luar setidaknya seharga 15 yuan. Ini bisa menghemat sedikit. 2 gang lagi dan Dai Qianbai sampai di rumahnya. Orang-orang yang tinggal di sini adalah pekerja kelas bawah. Ada yang penjaga keamanan seperti Dai Qianbai. Ada yang sebagai tukang bangunan, tukang salon dan lain-lain. Kebutuhan pria pastinya harus ada. Dan wanita jalanan memiliki pasar yang besar di daerah ini. Saat ini ada beberapa wanita beriasan tebal duduk di depan gang. Karena cuaca sedikit dingin, mereka tidak mengenakan pakaian terbuka seperti saat musim panas. Tapi 2 kaki cantik yang dibalut stoking sutra itu sering terekspos. Dan heels hitam di kaki terlihat sangat menggoda. Setiap kali seorang pria lewat, mereka akan mengambil inisiatif untuk memulai percakapan. Sama seperti saat Dai Qianbai melewati mereka sekarang. Tampan. Main tidak? 300 yuan saja. Dijamin membuatmu puas. Seorang wanita jalanan menghalangi jalan Dai Qianbai. Dia mendekat ke wajah Dai Qianbai dan berkata dengan lembut. Wanita jalan ini sengaja melonggarkan kerah mantelnya, memperlihatkan belahan payudara yang putih dan mulus kepada Dai Qianbai. Tidak. Aku akan mencarimu setelah gajian. Dai Qianbai menolaknya dengan tersenyum kecil. Ketika umurnya 20-an tahun, Dai Qianbai masih mungkin membayar wanita jalanan dan bermain semalaman. Tapi dia yang sekarang tidak akan melakukannya lagi. Uangnya untuk sekolah adiknya. Tidak. Mungkin ia habiskan pada tubuh mereka. Wanita jalanan itu yang tidak bisa mendapatkan uang dari Dai Qianbai berbalik. Dan kembali duduk di kursinya dan melirik Dai Qianbai sinis sambil bergumam, miskin. Bahkan jika kamu ada uang, aku juga tidak akan melakukannya denganmu. Dai Qianbai berjalan kembali ke depan pintu basement yang ia tinggal dan mengetuk pintu. Tidak lama, celah pintu terbuka. Yang membuka pintu adalah seorang gadis yang mengenakan seragam sekolah. Dia menguncir kuda rambutnya. Tidak ada riasan sama sekali di wajahnya. Terlihat sederhana dan cuek. Dia adalah adik perempuan Dai Qianbai, Dai Qianliu. Kakak, kamu sudah pulang. Melihat kalau itu kakaknya, ekspresi Dai Qianliu yang awalnya waspada langsung menjadi sangat gembira. Dia segera membuka pintu untuk kakaknya masuk. Hei, gadis kecil. Kangen dengan kakak tidak? Dai Qianbai mengusap wajah adiknya dan tersenyum. Melihat adiknya, semua kegundahan dan kekhawatirannya lenyap seketika. Dai Qianbai mengendus dan melihat sebuah mangkuk di atas meja belajar. Dia mengerutkan keningnya dan berkata, Qianliu, kamu makan mie instan lagi. Kayak kan sudah bilang, makanan itu tidak bernutrisi. Kamu sekarang di sekolah menengah. Ini adalah waktu kritis untuk pertumbuhan tubuhmu. Mana boleh makan makanan seperti ini. Kak, hari ini tugasku banyak. Aku hanya makan mie instan karena itu lebih praktis. Biasanya aku makan di kantin sekolah. Kata Dai Qianliu. Dia tahu kakaknya mencari uang tidak mudah. Gajinya setiap bulan hanya 5.000 yuan. Sama sekali tidak cukup untuk pengeluaran mereka berdua di Yanjing makan malam di kantin sekolah Dai Qianliu paling murah adalah 6 yuan. Dan satu bungkus mie instan hanya 2 yuan. Jadi jika dia tidak terlalu lapar, setiap malam dia akan makan mie instan. Dia tidak menyangka kalau kakaknya akan pulang hari ini. Jadi membohonginya. Qianliu, kamu tidak perlu membohongi kakak. Kakak tidak bisa menghasilkan banyak uang, tapi masih sanggup untuk membuatmu makan kenyang di kantin. Dengarkan kata kakak. Jangan makan mie instan lagi. Setiap kali makan harus di kantin. Ya, Dai Qianbai dan adiknya hidup berdua bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang adiknya pikirkan? Baik, aku tahu.
Kakak tenang saja. Aku pasti akan makan di kantin setiap hari mulai sekarang, kata Dai Qianliu. Dia menarik kakaknya duduk di sisi tempat tidur dan berkata, Kak, asrama sekolah kami sudah hampir selesai dibangun. Dengan begitu aku bisa pindah ke asrama. Kamu juga di asrama Universitas Yanjing. Jadi kita tidak perlu menyewa rumah ini lagi. Dai Qianliu bersekolah di sekolah menengah swasta yang dikelola oleh seorang warga Provinsi Henan. Baru dibuka selama 3 tahun. Tahun ini, kota Yanjing mengeluarkan persyaratan bahwa sekolah tersebut harus menerima 300 anak pekerja migran untuk bersekolah di sana. Dai Qianliu mendapat kesempatan untuk masuk ke sekolah ini. Namun karena bangunan sekolah aslinya tidak mencukupi, Dai Qianbai hanya bisa menyewa rumah ini untuk adiknya. Ya, saat itu akan lebih baik. Dai Qianbai berkata senang, tugasmu sudah selesaikan. Sekarang sudah jam 10. Jika sudah selesai cepatlah tidur. Kakak akan mencuci mangkuknya. Besok kakak akan membangunkanmu. Terima kasih kakak. Dai Qianliu tersenyum. Ada kakaknya di sini. Dia merasa sangat nyaman. Dai Qianliu melepaskan sandalnya dan masuk ke dalam selimut. Dai Qianbai meletakkan mangkuk dan sumpit ke sebuah baskom khusus untuk mencuci piring dan bersiap mengambil air untuk mencuci. Tok tok tok. Saat ini, pintu berbunyi. Dai Qianbai kaget. Dia sama sekali tidak memiliki kenalan di sini. Kenapa ada orang 3 yang mengetuk pintunya jam segini? Jangan-jangan, tepat ketika Dai Qianbai curiga, terdengar suara, brak, pintu ditendang terbuka. Dai Qianbai dan adiknya terkejut. Mereka menyusut sampai tingkat yang paling sempit. Dai Qianliu menjerit ketakutan dengan keras. Seorang laki-laki berumur 35 tahun yang kokoh berjalan masuk. Dia memakai jaket hitam dengan rompi putih di dalamnya. Wajahnya agak sawo dan wajahnya yang kurus menatap Dai Qianbai sambil tersenyum. Menampakkan aura bengis, pria ini adalah Cheng Meng. Dai Qianbai, kamu sangat berani. Siapa saja berani kamu singgung. Hari ini aku akan membuatmu tahu. Ada beberapa orang yang jika kamu temui, kamu hanya boleh mengibaskan ekormu dan turut padanya. Menggonggong sekali dan akhirmu adalah mati. Cheng Meng berkata sambil tersenyum dingin. Dia menutup pintu bagi Dai Qianbai dan adiknya. Dia yang sekarang adalah Asura. Dari neraka, Asura adalah raksasa, roh jahat. Dalam kepercayaan Hindu dan Buddha, Cheng Meng mendekati Dai Qianbai selangkah demi selangkah. Kakak, Dai Qianliu berbisik takut. Dia memiliki firasat kalau pria ini akan membawakan hal buruk pada mereka berdua. Plak. Cheng Meng mengangkat tangannya dan menamparkan kepala Dai Qianbai. Baskom yang dipegang Dai Qianbai terjatuh. Mangkuk di dalamnya pecah. Dia merasakan otaknya bergetar seperti tersengat listrik. Perasaan sakit tidak begitu penting. Yang ia rasakan paling kuat adalah ketakutan. Kakak, Dai Qianliu melihat kakaknya dipukuli segera turun dari tempat tidur dan menerjang Cheng Meng. Siapa yang berani memukul kakaknya? Dia akan membalasnya. Tapi baru saja Dai Qianliu sampai di depan Cheng Meng. Cheng Meng mendorongnya. Dai Qianliu terjatuh ke tempat tidur lagi. Gadis kecil yang mulus sekali. Tunggu aku menyingkirkan kakakmu. Kakak ini akan membuatmu merasakan sesuatu yang belum pernah kamu rasakan. Walaupun tempat tidur ini sedikit kecil. Tapi keahlian kakak bagus. Dijamin tidak akan membiarkanmu terjatuh dari tempat tidur. Kata Cheng Meng. Mendengar perkataan Cheng Meng, Dai Qianbai panik. Tidak apa jika dia mati. Dia hanya ingin adiknya baik-baik saja. Dai Qianbai memanfaatkan tatapan tajam Cheng Meng pada adiknya dan segera menahan kedua kaki Cheng Meng lalu berteriak pada adiknya. Cepat lari. Jangan pedulikan kakak. Cepat lari. Cari mati. Cheng Meng membungkukkan badannya dan memukul punggung Dai Qianbai dengan sikunya. Duk, Dai Qianbai terbaring di tanah. Memuntahkan asam dari perutnya. Tubuhnya seperti mulai terkoyak dari bagian yang serang Cheng Meng. Karena kamu begitu buru-buru ingin mati, aku akan merestuimu. Cheng Meng berkata bengis. Selesai mengatakannya, Cheng Meng mengangkat kaki kanannya dan menginjak keras punggung Dai Qianbai. Karena kecepatan yang luar biasa, terdengar suara swoosh swoosh. Arg! Dai Qianbai menjerit. Karena sakit,
Kepalanya tegak. Urat dan urat di lehernya menonjol. Dan rona merahnya seperti besi terbakar. Bola matanya menonjol. Dan permukaannya bola matanya berlumuran garis darah merah dan hijau. Hu Chengmeng mendengus dan tersenyum dingin. Dai Qianbai mengingatkannya pada pengalaman membunuh petarung lain di atas ring. Kesenangan setelah pembunuhan berdarah membuatnya ketagihan. Bangun. Chengmeng mengangkat Dai Qianbai dengan tangan besarnya. Dai Qianbai sudah tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sialan. Chengmeng mengumpat sambil meninju wajah Dai Qianbai. Dai Qianbai menabrak lemari. Krak, lemari tersebut retak. Chengmeng menarik baju Dai Qianbai. Menariknya mendekat. Wajah Dai Qianbai sudah membengkak merah seperti apel dan ada bercak darah di sana. Heh, lihatlah dirimu sekarang. Lebih menyedihkan daripada anjing liar di jalanan. Chengmeng mendengus dingin. Pupil matanya menyusut menjadi setajam jarum. Otot di tangannya menonjol lagi dan dia menabrakkan Dai Qianbai ke cermin berdiri. Brak, cermin berdiri itu hancur. Diikuti teriakan pilu Dai Qianbai. Kepala Dai Qianbai tergores dalam. Sepanjang 5 cm. Mengalirkan darah segar. Cermin berdiri bagian atas sudah hancur tapi bagian bawahnya masih ada. Potongan yang tajam itu bisa dengan mudah memutuskan leher seseorang. Matilah. Chengmeng menggertakkan giginya. Mencengkram leher Dai Qianbai dan mengarahkannya ke potongan cermin berdiri itu. Jika dia menabrak itu, leher Dai Qianbai pasti akan putus. Chengmeng baru akan mengeluarkan tenaga. Terdengar suara dering ponsel. Chengmeng berhenti. Dai Qianbai sangat ketakutan. Dia bernafas dengan cepat. Dai Qianliu juga berlari ke arah Dai Qianbai dan memeluknya. Ponselmu. Matikan, kata Chengmeng. Dia tidak suka ada suara lain saat dia membunuh orang. Dai Qianbai mengeluarkan ponsel Coolpad S1 yang dia beli beberapa tahun lalu dengan gemetar. Dia takut sampai tidak bisa memegang ponselnya dengan benar. Dai Qianbai melihat kalau itu adalah panggilan dari Qin Lang. Berikan padaku, kata Chengmeng. Merebut ponsel Dai Qianbai begitu melihat nama Qin Lang. Sebuah ide muncul di kepalanya. Memancing Qin Lang ke sini dan membunuhnya. Karena lebih mudah membunuh orang di sini daripada melakukannya di Universitas Shanjing. Chengmeng menekan tombol terima. Terdengar suara Qin Lang dari ponsel. Kak Dai, sudah sampai rumah. Qin Lang menyelesaikan pekerjaan hari itu dan sudah selesai memakan cemilan yang dibawakan oleh Zhong Yu. Setelah melihat lampu kamar Zhong Yu padam, dia sedikit khawatir dengan Dai Qianbai sehingga dia menelponnya. Qin Lang. Chengmeng memanggilnya dengan suara dingin. Suara itu membuat Qin Lang menegang. Dia memiliki firasat buruk dan segera bertanya, siapa kamu? Dai Qianbai ada di tanganku. Jika tidak ingin terjadi sesuatu padanya, datang sekarang juga ke rumahnya. Ingat, jangan melapor polisi atau membawa orang lain. Aku beritahu dulu. Itu semua tidak ada gunanya. Hanya akan membuatku membunuh Dai Qianbai lebih cepat. Chengmeng berkata dingin. Aku peringatkan jangan sampai kamu menyentuh Kak Dai, kata Qin Lang dengan cepat. Heh, itu tergantung kamu datang tepat waktu atau tidak. Chengmeng tahu kalau Qin Lang akan datang. Qin Lang, jangan datang. Dia akan membunuh. Dai Qianbai berseru kepadanya. Dia tidak ingin menyeret temannya. Sialan. Chengmeng menamparkan wajah Dai Qianbai. Kak Dai. Kak Dai. Qin Lang memanggil panik. Aku sudah mengatakannya dengan jelas. Setengah jam jika kamu belum sampai. Aku akan membunuhnya. Chengmeng memutuskan panggilan.